membantu informasi Anda seputar Sumatera Utara, edisi Rabu 9 April 2025. Kali ini bersama saya Yuni Syalfani, dan seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Ya pemirsa, berita pertama kita awali dengan jenazah Bribka Aidil Ria Tambunan, personil Polsek Padang Hilir pada Senin lalu yang hanyut terseret air Sungai Padang, akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR gabungan TNI Polri di hari kedua proses pencarian di sekitar aliran Sungai Padang. BPBD Kota Tebing Tinggi bersama personel TNI, Polri, serta masyarakat sekitar pada Selasa pagi telah berhasil menemukan jenazah korban personil Polsek Padang Hilir yang dinyatakan hilang hanyut terseret air deras Sungai Padang. Sewaktu korban hendak mencari cacing di pinggiran Sungai Padang. Salah satu pemancing yang berada di aliran Sungai Padang, tepatnya di Dusun 7 Desa Kuta Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, melihat adanya sesosok mayat yang sudah mengambang di air. Temuan tersebut disampaikan kepada pihak desa dan diteruskan ke Polres Tebing Tinggi dan langsung turun ke lokasi. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Simon Paulus yang turun langsung memastikan dengan ciri-ciri dan baju korban benar dan jenazah tersebut memang anggotanya yaitu Bribka Aidil Ria Tambunan. Untuk penanganan lebih lanjut, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi untuk dilakukan otopsi. Yang kemarin juga ada anggota kita nama Bribka Aidil hari ini hampir lebih kurang 24 jam sudah bisa ditemukan. Ada masyarakat yang mancing ditemukan seperti seolah-olah seperti mayat dan dilaporkan ke masyarakat yang lainnya terkait ini kemudian melaporkan ke kita. Setelah penanganan dari rumah sakit, jenazah anggota Polri tersebut langsung dibawa ke rumah duka untuk dilakukan proses pemakaman. Dugaan sementara atas kematian korban karena hanyut terbawa air Sungai Padang sesaat hendak mencari cacing di pinggiran sungai tersebut. Aisel Safiera, balita 6 bulan korban kecelakaan mobil terjun ke sungai dan hanyut hingga kini belum ditemukan tim gabungan dari Basarnas Regional Tabapsel atau BPBD Kabupaten Padang Lawas, TNI Polri beserta masyarakat terus mencari dengan menyusuri aliran sungai. Tim gabungan dari Basarnas Regional Tabapsel bersama BPBD Kabupaten Padang Lawas dibantu TNI, Polri dan masyarakat terus melakukan penyisiran sepanjang Sungai Hadundung sejak kejadian kecelakaan. Sekretaris BPBD Polres Irsan Soleh Lubis mengatakan, sejak malam kejadian kecelakaan yang mengakibatkan hanyutnya seorang balita berusia 6 bulan yang terlepas dari gendongan orang tuanya, tim BPBD bersama TNI, Polri, dan masyarakat langsung berusaha mencari korban. Saat ini, tim gabungan telah memperluas wilayah pencarian hingga ke Sungai Barumun sejauh 5 km. Kita bersama turut baik dari BPBD, begitu juga masyarakat Kecamatan Alkabara Barumun dan pemerintah kecamatan dan pemerintahan desa bersama TNI dan Polri melakukan upaya penyisiran di aliran sungai. Dan pada saat ini pun kita masih melaksanakan penyisiran terus berupaya bagaimana untuk bisa menemukan daripada bayi yang hanyut di aliran sungai pada saat kecelakaan. Tim gabungan mengaku akan mencari korban hingga 7 hari ke depan. Dirinya berharap agar balita korban hanyut secepatnya dapat ditemukan. Sejumlah pengendara sepeda motor terlihat berhati-hati saat melintasi jalan rusak di Setia Makmur Desa Sunggal Kanan Deli Serdang. Rusaknya jalan ini sudah bertahun dan jalan berlubang dan banjir mengakibatkan puluhan sepeda motor kerap terjatuh. Meskipun telah diprotes warga dengan cara menanam pohon pisang, jalan rusak yang hampir menahun ini tidak juga kunjung diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Jalan rusak tersebut diperkirakan sepanjang 100 meter dan belum juga mendapat perhatian pemerintah kabupaten sejak setahun terakhir
lubang yang dalam dan tertutup banjir menyebabkan sejumlah pengendara bermotor kerap terjatuh. Drainase yang tidak berfungsi juga menyebabkan luapan air dan merendam kawasan tersebut hingga ke pertokoan dan rumah warga sekitar. Salah seorang warga Sorma Saragih mengaku resah dengan kondisi jalan tersebut. Meskipun telah diberi tanda pada lubang jalan yang rusak tersebut, banyak warga yang terperosok. Selain itu juga, omset pedagang sekitar menurun karena pembeli enggan mampir. Bu, sering terjadi pengendara jatuh di sini. Sering. Ini karena apa? Coba nanti sore pulang kerja, ya ini ada berjatuhan. Karena dia nggak tahu mana lubang, ya berjatuhan. Bu, dari pemerintah ada yang pernah survei kemari atau belum? Ya, Belum ada, Bu. tapi yang nggak tahu ya. Kalau yang nggak tahu, aku nggak tahu. Bu, dari warga setempat, Ibu harapannya seperti apa, Bu? Ya harapannya ya cepat dibetulin. Ya kan? Karena kami, walaupun juga di sini kok pergi penyewa, aku makan apa? Ini kalau pada pergi ke penyewa, pada pergi kemana? Pengemudi ojek online Dwi Putra berharap pemerintah secepatnya memperbaiki jalan rusak tersebut. Pengemudi merasa resah jika harus melintasi jalan tersebut karena kondisinya terlihat rusak parah. Kondisi jalannya seperti apa, Bang, yang Abang rasakan, Bang? Hancur, pokoknya ya kayak gitu. Jatuh di sini, Bang. Jadi harapannya dibagusi aja lah bang, biar nggak banyak korban, biar nggak merusak kendaraan juga kena genangan air. Harga cabai dan bawang serta sejumlah jenis sayur mayur di pasar kota Gunung Sitoli kini tetap normal setelah Lebaran 1446 Hijriah. Meskipun sempat mengalami kenaikan harga pada jelang Idul Fitri 1446 Hijriah, cabai merah dan cabai rawit serta bawang merah dan bawang putih kini telah mulai normal. Sebelumnya, harga-harga kebutuhan ini berada di angka 40 hingga Rp50.000 per kilogram. Sedangkan saat ini telah turun kembali pada angka normal, yakni mulai Rp30.000 dan Rp45.000. Menurut salah satu pedagang Samahato Enruru, normalnya harga kebutuhan pokok ini karena pasokan sangat banyak. Selain itu, belum adanya lonjakan penumpang arus balik Lebaran pada jalur penyeberangan laut Sibolga ke Pulau Nias, sehingga telah mendorong keseimbangan angkutan barang kebutuhan pokok masyarakat tetap menjadi prioritas dilakukan oleh perusahaan pelayaran dan pemerintah. Cabai hari ini belum ada untuk kenaikan harganya. Setelah selesai Lebaran kemarin kita sudah stabil kembali harganya, karena pasokan dari kampung juga ada, bahkan dari Sibolga luar daerah juga ada masuk di. Posisi saja berapa per kilo, Bang? 40.000 1 kilo sampai 35 ke 40.000. Itu berbagai jenis cabai. Cabai merah sama cabai rawit harganya sama. Ya, Bawang merah ada 38.000 sampai 35.000. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat awal tahun 2025, tarif listrik menjadi penyumbang inflasi terbesar di Sumatera Utara sejak bulan Januari hingga Maret 2025. Inflasi sebesar 1,3%. Jika dibandingkan dari tahun sebelumnya, Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan inflasi sebesar 0,69%. Sedangkan pada bulan Maret 2024, inflasi di Provinsi Sumatera Utara 0,93%. Sementara secara bulanan, di bulan Maret 2025 inflasi sebesar 0,52%. Dan pada bulan Maret 2025, inflasi sebesar 0,68%. Statistik ahli utama Badan Pusat Statistik, Misparudin mengatakan, kelompok penyumbang inflasi Maret 2025 secara bulanan yang paling utama adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, dengan andil inflasi 0,87%. Komoditas penyumbang inflasi Maret 2025 secara bulanan yang paling utama antara lain tarif listrik, ikan dencis,
ikan tongkol, ikan ambu-ambu, kentang, ikan gembung, ikan banyar, ikan emas, perhiasan, daging, ayam ras, gembolo, ikan aso-aso, kelapa, bawang merah, dan pemeliharaan servis. Ya, sebenarnya namanya nggak besar. Tapi kan kita tahu Januari, Februari ya, itu kan ada potongan 50%. Di bulan Maret itu kan kembali ke dasar. 50% itu kan tinggi. Tinggi ya. Biasanya kan yang bergejolak, yang barang-barang yang bergejolak itu yang berapa menjadi penyumbang utama. Kalau ini enggak. Ini kelompok tarif, listrik, lain dan itu menandakan di Sumatera Utara Hari pertama kerja pasca libur Lebaran, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum Haji Medan. Dalam sidak tersebut, Bobi melihat pelayanan kesehatan kepada masyarakat sudah cukup baik dan perlu ditingkatkan. Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution melakukan inspeksi dadakan ke Rumah Sakit Umum Haji Medan di hari pertama kerja pasca libur Lebaran. Dalam sidak tersebut, Bobi secara langsung melihat proses administrasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat maupun medical check-up di rumah sakit tersebut. Didampingi Kadis Kesehatan Sumatera Utara Faisal Hasrimu, Bobi juga berkeliling ke sejumlah ruangan poliklinik dan berbincang bersama warga yang sedang berobat serta tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini. Sidak di Rumah Sakit Umum Haji, Bobi melihat beberapa obat untuk pasien masih kosong. Namun pihak rumah sakit menyebut bahwa obat yang kosong masih dalam pengiriman. Secara keseluruhan, dirinya melihat bahwa untuk proses administrasi di Rumah Sakit Umum Haji sudah cukup baik. dari kita lihat dan mekanisasinya tadi Pastikan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Sibolga terlaksana di hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran. Wali Kota Sibolga melakukan pemeriksaan kehadiran ASN di hari pertama kerja ke sejumlah instansi. Satu persatu instansi pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kota Sibolga, mulai dari puskesmas, kantor kelurahan, hingga Rumah Sakit Umum Kota Sibolga, didatangi Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri bersama wakilnya Pantas Lumban Tobing. Kehadiran Wali Kota Sibolga ke kantor pelayanan publik tidak lain ingin memastikan kehadiran ASN pada hari pertama kerja, sekaligus juga memastikan masyarakat Kota Sibolga tetap terlayani di hari pertama masuk kerja usai liburan Lebaran. Tidak hanya memeriksa pelayanan terhadap masyarakat, pemeriksaan itu juga ditujukan untuk mengetahui jika ada kendala yang dialami setiap instansi pelayanan publik, terutama dari segi fasilitas pelayanan hingga kondisi kantor. Dari hasil pemeriksaan, setelah berkeliling ke setiap instansi pelayanan publik, Wali Kota Sibolga memastikan bahwa di hari pertama masuk kerja, ASN di lingkungan Pemkot Sibolga usai libur panjang, seluruh pelayanan terhadap masyarakat berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Menteri dan surat edaran Menpan RB bahwa tanggal 8 ini sebenarnya FWA, Flexible Working Arrangement, ataupun yang biasa bahasa pemerintahnya fakultatif. Tetapi tetap pemerintah daerah itu memastikan pelayanan berjalan dengan baik di setiap masyarakat. Wacana pembentukan Provinsi Tapanuli dari pemekaran Provinsi Sumatera Utara semakin menguat di mana dengan adanya wacana pemekaran tersebut dengan melibatkan 6 kabupaten kota yang akan bergabung dalam provinsi baru yang berpotensi menjadi kekuatan ekonomi dan pariwisata di wilayah Sumatera. Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsa Orang Huta Barat dan Wakil Bupati Taput Deni Lumban Toruan menyambut kedatangan panitia percepatan Provinsi Tapanuli saat beraudensi di ruang kerjanya. Dihadiri langsung oleh Ketua Umum Yonya Sihombing
terkait kedatangan audiensi PPPT dan secara positif kedatangan panitia pembentukan Provinsi Tapanuli dan sangat mengapresiasi upaya PPPT yang sudah digulirkan sejak 3 tahun lalu. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya dan tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, di Kota Medan, Festival Kuliner Mancanegara khas Asia Tenggara ramai dikunjungi warga di puncak libur Lebaran kali ini karena selain berada di inti kota, lokasinya juga cocok untuk wisata kuliner. Festival Kuliner Mancanegara Asia Tenggara yang digelar di pelataran pusat perbelanjaan modern di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, dipadati pengunjung pada puncak libur Lebaran Idul Fitri 2025. Selain memadati area destinasi wisata, masyarakat juga memanfaatkan waktu libur Lebaran kali ini dengan berwisata kuliner, terlebih festival kuliner yang menghadirkan beragam makanan dan minuman khas dari beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, hingga Laos ini baru pertama kali digelar di Kota Medan. Kuliner khas Thailand seperti tom yum, mango sticky rice, hingga doi shrimp yang merupakan udang kecil yang dikonsumsi saat masih hidup banyak diminati pengunjung. Salah seorang pengunjung, Anissa, mengatakan dirinya yang datang dari Kota Pematang Siantar sengaja ke Kota Medan untuk datang ke lokasi festival kuliner ini karena memang menggemari kuliner khas Thailand. Selain itu, harga yang cukup terjangkau juga menambah antusias para pengunjung untuk mengisi waktu libur Lebaran di festival kuliner ini. Warga berharap festival kuliner mancanegara maupun interlokal dapat terus digelar di Kota Medan, mengingat antusias warga Medan dalam hal kuliner cukup tinggi, sehingga dapat menjadi pilihan destinasi wisata lain selain wisata berbasis sejarah hingga wisata yang berbasis rekreasi. Cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 10 April 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irina Purba, perakirawan di BMKG Wilayah 1 Medan menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Kamis 10 April 2025. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Langkat dan Nias Selatan. Untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di Kota Medan, Pematang Siantar, Labuhan Batu Selatan, Langkat, Padang Lawas Utara, Samosir, dan Simalungun. Untuk malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Asahan, Deli Serdang, Kumbang Hasudutan, Binjai, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Padang Lawas Utara, Samosir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Toba. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Karo, Medan, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Nias Selatan, Serdang Bedagai, dan Simalungun. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 84 hingga 99%. Arah angin bertiup arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin 3 hingga 5 km per jam. Adanya titik panas pada tanggal 9 April 2025
pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Syalfani pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.